Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita masuk ke hadis yang baru, hadis ke-38, diberi judul Nabiyur Rahmati yu'alimu a'rabiyal jahila. Nabi yang rahmahnya dihilangkan, mudhof ilaihnya. Mungkin maksudnya nabi yang mempunyai rahmat, nabiyun zu rahmati, nabi yang penuh kasih sayang, yu'alimul a'rabiyya, mengajarkan kepada orang Arab gunung. Jadi bahasa A'rabiyun itu dipergunakan untuk orang Arab Baduy. Beda dengan Arabiyun. Kalau Arabiyun mah orang Arab. Kalau di luar Arab A'jamiyun, orang teh A'jam. Nah, ini kalau A'rabiyun biasanya sebutan untuk orang Arab di pinggiran. Nah, di sini sebutkan jahila. Jahila itu asal artinya tidak tahu, tidak berilmu. Tapi maksudnya di sini adalah bukan jahil dalam artian tidak tahu, tapi katakanlah dalam kamus itu tidak terpelajar. Nah, tidak terpelajar, walaupun memang terpelajarnya sakitu sebenarnya mah gitu. Jika anu ngompol teh ka masjid, ngompol di juru masjid, sopan teu? Sopan. Mun teu sopan mah dina mimbar soal ya teh. Cuman memang bentuk kesopanannya itu sampai seperti itu. Nah, tidak seperti yang biasa dipahami oleh orang-orang di Arab. Cuman selalu ada beda, dusun lah orang lembur mah gitu. Lembur dan dusun, kemudian juga tata keramanya tidak seperti orang-orang yang di perkotaan. Ada pergaulan, ada interaksi sosial yang berbeda. Nah, maka kalau misalnya orang kota tah ka lembur, sopan mah. Sopan? Tapi bahasana. Berarti teh sopan cek orang lembur. Nah, orang kota ka desa teh bahasa teh sok gini. Ya, berarti anu terpelajar teh nu mana? Jadi terpelajar itu berkaitan dengan adab sebenarnya, bukan berkaitan dengan ilmu. Nah, adab. Jadi orang yang berpendidikan harusnya itu lebih beradab, lebih mempunyai etika, walaupun terhadap orang-orang kampung. Orang kampung mah aya keneh mendingna gitu, ketika ke orang kota kesopanan mereka itu hanya seperti itu. Nah, logat, gaya bahasa, kadang itu juga yang membedakan. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya, qala, ia berkata, bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjidi, ketika kami sedang duduk-duduk. Jadi jalasa duduk, julusun duduk-duduk. Banyak duduk. Kami itu sedang duduk-duduk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjidi, di masjid. Ini juga jadi kelihatan ya bahwa di masjid itu duduk ngariung gitu. Tidak ada sofa, tidak ada kursi untuk duduk. Nah, bersama Nabi, kemudian dakhala rajulun ala jamalin. Kemudian masuklah seorang laki-laki di atas unta. Fa'ana khohu fil masjidi. Kemudian menderumkannya di masjid. Ya, jadi naik ontana diabuskeun ke masjid. Terus di talian dina salah satu tiang masjid. Mun ayeuna membuskeun motor banyak ke masjid. Tapi ieu-ieuna moal insyaallah nya satu tengar-tingartina jami moal sigana ngabuskeun mobil kana motor kana ka masjid. Tapi
kalau kondisi dulu bisa jadi masjidnya memang tidak seperti masjid sekarang, tidak ada pintu, temake tehol, komodi karpetan, karena orang juga jadi segan gitu kalau misalnya sudah berkarpet, bersih, teh cincin ini kita itu sedang melakukan kebaikan pada orang lain supaya orang lain tidak berbuat yang tidak baik. Entah kalamun aya bumi bersih, nah bumi bersih, aya tuh anu wantunan lincak make kotor make sendal tanya biasa nama sok ayeuna lamun misalnya teh imahna teh geus kotor kagok tincak we sakalian siga aya naonnya masih lamun ngumbah wadah mun dina wastafel aya nu kotor weh hiji 2 3 urang rek ngumbah wadah mah urut urang we mah amalah da asa nu kotor tapi lamun misalnya teh kosongnya terus bersih kan orangnya jadi era bener nyimpen teh tak we dibersihan we daek da sabab lamun misalnya teh dibersihan kapanggi modal manehna terus ada tapi loba mah marana jadi nah itu teh sedang membuat kebaikan dengan cara supaya orang lain itu terhalang dari berbuat jelek. Bahasa hadis nama unsur akhoka zaliman madluman, tolonglah saudaramu itu yang berbuat dolim ataupun yang didolim. Namun didolim mah jelas nah kudu ditulungan, anu berbuat dolim kumaha nyata kudu dihalangan dari berbuat zolimnya, berdolimnya. Nah sok salah saha eueuh wadah runtah mican runtah di mana wae salah saha nya teh urang teresep kan mican runtah di mana wae teh kenging tapi eueuh wadah runtahna salah saha salah teh nyediakeun eta lamun mican dirinya teh tidak menyediakan tempat runtah jeung ngeduana sih kan bisa kan nyari gitu kan tempat runtah di dinding heula ya bener padahal lah ya keresekan soalnya loba di Bandung pos itu bagi asa gari so itu soalnya dia mengatasi kebersihan betul banyak orang hampir semua orang sih nama cinta kebersihan dan belum tentu semua orang cinta bebersih jadi satu minus salah teh dananya nu hiji masalah sabab mican runtah nu hiji salah teu tanya diakeun wadah runtah gitu. Lamun mican runtahna teh di sisi salah keneh teu nya misalnya teh kan taya wadah runtah yo di sakola teh terus ieu teh mah di babawa komo runtahna baso misalnya tanya simpan di pojok nya gimana ya kumaha tah anggar salah kunaon mana tempat lagi namun bau berusaha mencari mah ayahnya mun mencari mah mun eueuh nah makanya pengertian kita diangkat jadi khalifah itu adalah mengurus, memelihara. Nah paling pokok nama memastikan bahwa apa yang diciptakan itu tercapai tujuan penciptaannya gitu. Nya, kela. Ya kerame juga kadinya jadi khalifah itu tujuannya adalah mengelola, mengurus, melestarikan, mengembangkan. Sederhana nama khalifah itu mengantarkan pada tujuan penciptaannya gitu, penciptaannya. Ya meja dijieun keur dianggo sebagai meja terusnya didiukan si meja teh ya didiukan berarti ya tidak mengantarkan pada sesuatu sesuai dengan tujuan pembuatannya itu tak
Terus misalnya teh endog hayam disileungeuman jeung hayam si endogna teh dimakan eta tong endog hayam anak hayam halal teu halalnya halal mun dipencit halal anak hayam endog hayam mah bisa dipencit mi hese mencitna endog hayam mah anak hayam mah salam hah nya anak hayam halal teu halal mun dipencit nya kan halal mah tak halal oke tapi karena sebabnya naon gitu dipencit nya rek dimakan nah tak dipencit ya naon gitu anak ayam da dagingan ya ayo siga iyalah sekarang syarat untuk menyembelih hewan kurban itu adalah yang usianya sudah 2 tahun buat kurban. Lamun lain keur kurban dipencit ngorak keneh tak aya sate kambing muda. Kenging teu? Halal? Halal dah memang halal. Tong nungguan gede heula pencit we lapar mah. Tapi tapina. Kalau kita berpikirnya sebagai seorang khalifah, pengelola, pelestari bumi, itu tidak akan dimakan, tidak akan disembelih karena bukan waktunya. Kalau dia sudah besar, apalagi bisa bertelur, bisa beranak pinak, akan lebih banyak. Eta mah khalifah, dia itu mengurus supaya bisa berkembang. Gitu. Jadi khalifah mah gitu. Pada asal tujuan penciptaannya melestarikan. Nah, eta jadi kedah kurang sadayana di emutan teh itu. Kita itu bukan hanya sekedar menikmati, tetapi kita itu menjadi khalifah. Mananya pembahasannya tadi teh? Sampai yang ontaknya ke dalam masjid. Ontana karena masjid. Nah, itu. Nah, Nah, dakhala rajulun al jamalin fa ana khafu fil masjidi summa aqalahu. Kemudian masuk ke masjid itu dan kemudian dia mengikat unta tersebut. Nah, di unta nanti diikat supaya tidak apa? Emang unta binatang jinak. Jadi dikunci teh unta mah lain ku sabab kabur da binatang jinak supaya eueun maok. Ya, benar ya? Bisa lepas? Kalau yang liar mah bisa jadi, tapi kalau yang jinak itu tidak bisa sebenarnya mah. Yang jinak didinya, nya paling indit ke mana gitu. Ya daripada cari ngogo mending cari makan. Sebenarnya kalau jinak, mata kan cek Rasul teh geningan. Aya nu nanya, Rasul, lamun abi manggi anak hayam di jalan, candak ulah. Nya candak wae geus diumumkeun eueuh nu boga mah. Rasul, lamun abi manggi domba cenanya, candak ka rumah tong. Nya candak wae geus eueuh nu ngaku nu bogana mah. Rasul, lamun abi manggihan onta cenah, candak ulah atuh onta mah cenah. Soal onta mah geus ngerti, geus jinak. Ya, asdina. Ya orang misalnya teh manggih naon lah atau duit bisa duit canap bisa eueun boga mah. Terus misalnya teh aya sapeda bisa jadinya yang tinggalin leungit. Tapi lamun manggih motor di jalan manggih motor. Di payunan bumi wawa loba motor, wah manggih motor. Tong dibawa sanajan urang teu apal aya nu bogana, matak dikunci ge eta teh aya nu bogana gitu. Jadi bukan barang yang itu mudah hilang istilahna. Nah, ieu onta ge kitu, kunaon make di talian sebenarnya mah da onta mah geus jinak, geus apal
kayeuna si onta kuda ngan ditalian teh lebih untuk hati-hati supaya tidak dicuri orang sebenarnya. Bisa dibuka atuh senanya da can aya gembok soalnya. Jadi karek tali lah, minimal dengan ditalian itu dia bisa menahan supaya tidak mudah dicuri. Sumakola kemudian berkata, ayyukum Muhammadun, siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Tuh, yuk kenariu menteri hungkul misalnya tanya rek neangan presiden yang datang saha ngaranna Jokowi nu mana namun misalnya gitunya nyebutkan gitu segala teu sopan kan ya teu sopan tapi dan memang gitu orang lembur mah gitu tapi dengan kadang menjadi bahasa gitunya orang mah kan sopan Pak Jokowi Pak Presiden tapi orang lembur mah dan memang dikenakeunana Jokowi komoker musim kampanye mah jadi siga gitu jadi siga teu sopan. Nah padahal dikenakannya memang seperti itu kebiasaannya. Nah wan nabiyyu mutaqiun dan nabi itu sedang bersandar mabaina dohronaihim antara punggung mereka. Jadi maksudna teh lamun di belakang punggung teh keur ngariung seolah-olah melindungi nabi. Jadi ngariung bebarengan itulah siga kieu we keur ngariung kieu kemudian ada yang datang. Ya. Bayangkeunnya ya khalifah, nabi, rasul ngariung kieu. Terus sugan mah dibedakeun atunya. Ya we, ustad dibedakeun. Tinggal ilmi mah ale-ale paling menang mawanya lain disuguhannya. Nabi mah dogikeun ka sapos kitu. Rendah hatinya Nabi, tawadunya itu sampai seperti itu. Dan sahabat pun bukan tidak mau memberikan penghormatan pada Nabi, tapi nabinya memang tidak suka gitunya diieukeun. Karena memang Nabi itu sifatnya tawadu, qanaah dan juga sangat suka kesederhanaan. Ketika mengatakan innama ana basyarun mislukum, aku itu sama seperti kalian. Pakulna maka pakulna maka kami menjawab ta para sahabat teh hadar rajulul abyadu murtafiqu, laki-laki ini yang putih yang sedang bersandar. Ya, jadi ciri Nabi mah kulitna teh putih. Bahkan sampai maaf ya, ketiak Nabi juga bodas. Kan urang mah aya nu bodas. Nah, sanaos aya nu sabalikna oge panu biasana. Subhanallah keur di pesantren. Di pesantren mah biasa sok baju teh sok orang ararapiknya malah aya sok silih injeman. Nah, hiji waktu mah bodas ina teh. Udah mau berak leutik sedanya cenah. Oh, alhamdulillah euy urang rek bodasan. Padahal balas Bogor. Aduh. Tapi lain anu eta geuning anu dina iklan mah anu wajah banget bodas beheung hidung lain eta teman-teman anak soleh itu. Jadi Nabi itu sama. Tapi Nabi juga tidak membedakan karena kan di sampingnya itu sahabat Bilal, ada yang berwarna merah. Sama Nabi itu tidak membeda-bedakan. Faqala lahu rajulu maka berkata kepadanya pada Nabi itu seorang laki-laki tadi Ibna Abdul Muttalib itu dihilangkan huruf nidana biasa nama Yabna Abdul Muttalib wahai anak Abdul Muttalib ciga kieu urang ageroan hei mi ka dieu atawa mi katanya atawa ageroan tukang baso gitu henteu wahai tukang baso eta aya huruf nidaan kuduna mah wahai tukang baso atau hei tukang baso tapi eta teh geus dipahami dari segi intonasi baso
Malah masa kapung malu dipendekan mas ngartieun nya so ieu mah so gitu. Nah eta teh panggilan cuman dihilangkan huruf nidanya munadanya, tapi itu bisa dapat dipahami. Di sini disebutkan anak laki-laki Abdul Muthalib, padahal Abdul Muthalib itu adalah kakeknya. Ada bapak nama Abdullah, bapaknya itu Abdullah. Ini teh menunjukkan bahwa bapaknya sudah meninggal dunia. Jadi sok dinisbatkeun biasa nama. Dinisbatkeun kepada kakeknya yang masih ada. Entar disebut nanti anak Abdul Muthalib. Kan orang oge anak Adam atunya. Lamun ditaikeun ka luhur mah. Anak Abdul Muthalib. Nah, maksudnya itu bapaknya itu telah meninggal dunia. Entah kok bahasa di urang teh cunak. Incunya anak. Cunaknya. Faqala lahu nabiyyu, maka berkata kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ajabtuka, aku telah menjawabmu. Faqala rajulu, maka laki-laki itu berkata, ini sa'alaka, aku akan bertanya kepadamu. Pamusaddidun alaika, tapi senah bisi ieu mah kasar atau keras atau berat, memberatkan pertanyaan itu alaika fil mas'alati, dalam masalah ini. Nah, jadi ya sopan orang badik itu. Punten ya, rek nyabok. Rek nyabok tapi punten heula. Punten ya bisi nyari hatekeun tuh. Eta teh naon? Gaya bahasanya supaya teu sewak teuing. Nah, di sini Mas, ini bisi pertanyaannya itu kasar atau misalnya tidak menyenangkan. Fala tajid alaya pinapsika, maka janganlah merasa berat kepadaku dalam dirimu terhadap pertanyaan ini. Qala, maka Nabi berkata, sal, tanyakan amma badalaka, apa yang engkau perlu, sekeperlumu, amma badalaka, apa yang kau perlu, apa yang kau maksud atau kau inginkan. Faqala, maka dia berkata, as'aluka birabbika wa rabbi man qablaka, aku akan bertanya atas nama Tuhanmu dan Tuhan yang sebelum kamu. Allahu, nah itu panjang sebab aya huruf istifhaman. Huruf istifhamna hamzah, kemudian bersambung dengan hamzah Allah. Karena dua ada diganti mad daun teh. Anu dua teh. Mad daun anu dua teh. Mad iwadnya mad badal. Nah, kemudian katanya Allahu. Nah, jadi Allahu asal teh kitu. Nah, disatukanlah. Jadi Allahu. Nah, ini sama di dalam eta jelas dalam bahasa jamiyun, arabiyun, atau adzakaraini amil unsayain. Itu dalam Al-Qur'an ada. Apakah laki-laki, dua orang laki-laki jantan ataukah dua orang perempuan? Ditanyakan seperti itu. Kemudian yang ditanyakan itu yang pertama, Allahu arsalaka ilan nasi kulhim, apakah Allah yang telah mengutusmu kepada manusia seluruhnya? Langsung ditotognya, apakah Allah yang telah mengutus kamu kepada manusia seluruhnya? Ya, ditotog langsung lah bahasa nanti. Ya, lamun misalnya lain benar-benar diutus mah berat nanyakan gitu. Ditanya kieu teh. Qala, kemudian Nabi menjawab, Allahumma, ya Allah, demi Allah, na'am, iya.
mantapnya disebutkan. Qala, kemudian dia bertanya lagi, anshuduka billahi ta'ala, aku bersumpah atas nama Allah Ta'ala. Allahu, apakah Allah amaraka yang telah memerintahkan kepadamu an-nusalliya sholawatil khamsa, supaya kita itu melaksanakan sholat yang 5 waktu, fil yaumi wal lailati, pada siang dan malam hari. Siang dan malam harinya sholat tuh. Anu siang sholat naon we? Anu malam ai subuh. Siang malam. Cing, ai subuh siang malam. Malam. Ai malam teh kunaon make disebut malam? Baik. Baik, berarti lamun teu poek lain malam. Belum tentu. Ah, naon atuh anu belum tentu malam? Oh, tungguan atuh jauh teuing. Kaman tuh di luar kebiasaan. Ai malam teu poek. Malam macam tuh. Negara yang lain Ah, tuh yang muka di dia we langsung jauh teuing. Muka di jati handap we. Di jati handap poek. Nya maksudnya ai malam teu poek. Aya teu malam nu teu poek. Entah aya. Jadi handapan tuh. Henteu. Aya nu poek mah. Anu poek mah pasti malamnya. Aya nu nya atuh nu poek mah. Jadi poek teh aya matahari maksudnya. Nu poek mah pasti malam kan. Ai malam kudu poek. Heeh. Berarti aya malam anu caang. Satu yo maksudnya teh. Sok mata kieu ai magrib malam lain. Malam caang. Aya caang keneh nya. Kadang caang Ustaz, kadang geus poek. Bahkan kalau buat abus nama caang keneh sebenarnya. Terus ai subuh malam atau siang? Kunaon make malam? Ah, lamun ku poek patokanana kan tadi ge malam aya nu caang keneh. Jadi malam dan siang tuh naon? Waktu bukan berkaitan dengan terang dan ya, walaili ida wan nahari ida ajala. Nah, itu yang pokoknya mah eta. Malam apabila yagsya menutupi dan siang apabila walaili ida wan nahari ida tajala. Tama surat Al-Lail ayat tama surat naon walaili yagsya wan nahari ida tajal ayat deui surat naon eta. Surat Nasajen eta mah. Aya kan? Ayanya. Jadi naon atuh malam dan siang teh? Waktu tah tiraha. Nah eta, jadi malam itu dari terbenamnya matahari sampai terbit matahari, terbit fajar. Fajar. Nah, berarti subuh siang malam. Siang. Antara siang. Subuh mah siang. Kan belum terbit fajar. Kan batas subuh sampai fajar. Eta teh fajar. Berarti malam. Nah, jadi subuh itu disebutkan dalam Al-Quran Qur'anal Fajr, yang terlihat dari fajar. Fajar itu kan disebutnya beda dengan sahur. Kalau sahur itu masih remeng-remeng antara siang dan malam. Tapi kalau subuh itu sudah termasuk pada siang sebenarnya mah. Qur'anal Fajr itu. Nah,
Nah, ayat yang menerangkan tentang sholat itu bukan menerangkan siang dan malam, tapi dulu kisamsi. Jadi karena mataharinya, bukan gos yang kedua baru gos sakilaya, mataharinya tutup, bukan berkaitan dengan matahari dan bulannya. Nah, jadi eta disebutkeun teh. Nah, ini fil yaumi wal lailati, maka sholat itu ada yang siang hari dan ada yang malam hari. Qala, kemudian dia menjawab, Allahumma na'am. Ya Allah, saksikanlah, na'am, ya Allah yang telah memerintahkan. Qala, kemudian dia berkata lagi, anshuduka billahi ta'ala, aku bersumpah dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Allahu amaroka annasuma hada syahro, apakah Allah yang menyuruhmu untuk saum pada bulan ini, minasanati dari 1 tahun, maksudnya bulan Ramadan. Nah, qala Allahumma na'am, maka Nabi menjawab, ya Allah saksikanlah, ya betul Allah yang memerintahkanku untuk saum 1 bulan pada tiap tahunnya. Qala, kemudian dia bertanya lagi, anshuduka billahi ta'ala, aku bersumpah atas nama Allah Ta'ala, Allahu amaroka anta huda hadihi sodakota, apakah Allah yang telah memerintahkanmu untuk mengambil sodakoh, maksudnya zakat ini, min agniyaina, dari orang-orang yang kaya di antara kami, fataroddaha ala fuqaraina, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara kami. Itu bahasa ieu teh terus biasanya terus jadi lumrah, tukhadu min agniyaihim wa turadu ila fuqaraihim, diambil dari orang-orang kaya kemudian dikembalikan kepada orang-orang yang fakir. Satu, disebutkan bahwa zakat itu dari orang-orang yang kaya, berarti orang-orang yang berkewajiban zakat itu asal pokoknya teh kaya gitu. Bisa cenah naon? Da ieu mah leleutikan dagangna oge, lain jelema kaya, justru dengan dia bisa berdagang itu, yaitu menunjukkan bahwa dirinya itu kaya sampai bisa berzakat. Nah, sedangkan fakir dia tidak bisa. Nah, fakir. Nah, ini yang uniknya itu kalimatnya faturodu, maka dikembalikan kepada orang-orang fakir. Lamun dikembalikan biasanya nusaha. Tah gitunya. Mun dikembalikan biasanya nya, mun dikembalikan itu asal pokoknya itu bukan orang tapi anu orang lain. Siapa orang lain yang memilikinya? Orang fakir. Makanya zakat itu disebutkan ada hak orang lain. Seperti dalam surah Al-Isra-nya, wa ati dzal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada kerabat yang dekat itu haknya. Oh gitu. Karena memang harta itu punya hak. Jadi harta itu punya hak. Apa hak harta itu? Apa harta hak itu? Ya misalnya ya, cakwe itu termasuk hartanya, dimiliki. Hakna naon ya? Nah gitu dimakan, orang makan. Ini minum, hakna teh diminum. Hakna. Mun ieu cai teu diinum, itu tidak diberikan haknya. Tidak diberikan haknya. Untuk harta itu diberikan haknya. Jika tadinya konsep khalifah. Baju dijieun, hakna naon? Nah, berarti lamun teu dipake tidak diberikan haknya. TV di lalajoan hakna nya. Radio didengikeun, mun radio ditonton. Sunat Ustaz udah. Sunat. Nah, itu hak harta itu yaitu yang harus diberikan kepada harta tersebut. Nah, jadi harta itu punya hak. Haknya itu adalah apa yang semestinya diberikan. Nah, itu yang satu berarti haknya apa saja. Haknya itu satu ya digunakan untuk kebutuhan.
Harta itu digunakan oleh kita untuk kebutuhan. Kebutuhan apa? Ya, kebutuhan kehidupan kita. Baju dipakai, tuangan dituang, bumi dianggo, kendaraan dipakai. Itu adalah hak, diberikan haknya. Berarti kalau misalnya tidak diberikan haknya, ini yang disebut dengan mubazir. Mubazir. Ya. Jadi ketika haknya tidak diberikan, ini jadi mubazir. Mubazir. Ayeuna anu sok mubazir nu beunghar anu miskin. Anu miskin tara. Ngabubazir kenaon kan miskin. Waktu. Misalnya Ematnya cek aeka cenanya lamun anu miskin disebut malas atau misalnya teh disebut membajirkan waktu, kadang orang ningali jama-jama miskin teh hudangna leuwih semangat tibatan urang. Bener eta mah. Ana can subuh oge geus aya kan nu ka pasar nu ka Cicaheum. Balik para leuting gitu nya. Lamun nyebutkeun yen maraneh teh males centong tuh oge. Nah, makanya orang miskin itu membajirkan apa? Nah, kalau orang kaya itu membajirkan itu dengan menghamburkan hartanya, membeli di luar dari kebutuhan. Ini membeli di luar dari kebutuhan. Misalnya, orang teh cukup sebenarnya mah HP nu biasa-biasanya 3 juta, 4 juta, meuli we anu 20 juta. Berarti butuh. Butuh maksudnya sesuai spek nate dengan kebutuhan kita. Karena yang 20 juta itu bisa digunakan untuk anu misalnya yang lebih dahsyat. Orang mah untuk selfie, untuk sosial media sebenarnya butuh teh kemubaziran sebenarnya. Beakna ku gaya. Nah itu teh masuk pada mubazir, orang harta mah dirinya. Orang miskin itu memubazirkan hartanya itu adalah ketika dia tidak memanfaatkan apa yang dimilikinya. Lamun tuangan mah teu nepikeun kabeh. Ya. Jadi orang miskin oke, sakapu mah sok micenan runtah teh anu geus basi, sayur haseum anu geus haseum. Sayur asemnya. Sayur asem anu geus haseum. Nah, itu teh orang miskin membazirkannya segitu. So, anu miskin tuangna saberapa piring? Piring. Anu beunghar? Sapiring. Anu miskin kunaon make tuangna sapiring? Aya sapiring. Lamun anu beunghar kunaon make sapiring? Tadi anu miskin mah da bisa na sapiring gitu cilana mah. Anu beunghar kunaon? Bisa teu leuwih ti sapiring? Bisa. Nah, jadi bagaimana pertanggungjawaban dari kelebihan piringnya? Maksudnya kayaknya orang miskin mah tuangan sakalian geus aya beres itunya. Dengan ukur sakitu-kituna bisa. Tapi orang kaya itu bisa sampai cek istilah mah 50 piringan oge bisa. Tapi dia makan untuk 1 piring saja, da perutna sarua, beunghar oge. Nah, 49 piring na deui kumaha? Nya tadi kumaha ke dia? Nah, eta maka Allah membuka peluang untuk menyedekahkan kepada orang lain yang bisa jadi potensi kelebihannya itu lebih besar daripada kebutuhan. Lamun teu kitu ya. Lamun teu kitu engke bakal terjebak pada kemubaziran hartana. Nah, cenah ya sapiring sarua sapiring, manya orang sarua jeung anu miskin cenanya. Maka dia mencari piringna teh anu beda. Sanguna oge anu beda. Bisa mah aya emasan lah dipurulukan. Gitu. Atau misalnya di tempat yang berbedanya dengan menu yang berbeda. Padahal menu biasa ge bisa. Maka terjebaklah dia dalam kemubaziran harta. Nah, itu jadi kudatnya. Itu haknya. Yang ketiga, hak harta itu adalah untuk digunakan kepada membantu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Di luar tadinya
dari bersedekah untuk apa saja kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk kehidupan kita. Contoh misalnya teh olahraga, sepatuna kudu hade. Entak ceuk sahanya teh. Ieu surga teh berbeda-beda tingkatanana. Untuk mencapai surga itu tidak dengan yang biasa-biasa, tapi juga harus dicapai dengan fasilitas yang juga luar biasa gitu. Ya, istilah nama gitu. Khusyuk teu lamun salatna dina karpet anu geus kasar jeung karpetna di unu lemes gitu. Khusyuk teu. Khusyuk mana? Salat bajuna alus jeung bajuna kaos geus barolong. Nah, terus ibadah haji misalnya tanya ibadah haji pesawatna anu eksekutif jeung misalnya teh anu make pesawat kapal anu. Jadi untuk mencapai surga juga fasilitasnya juga harus wah gitu. Bisa-bisa walaupun sebenarnya masih bisa dicapai gitu. Masih dicapai tapi untuk mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan kualitas ibadah juga perlu sebenarnya fasilitas yang memadai. Fasilitas yang baik istilahnya. Karena orang-orang beriman juga dituntut untuk itu. Nah, itu harta itu maka dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara kami. Nah, makanya yang disebut dengan milik seseorang itu yang dimakan sampai habis, yang disedekahkan sampai dia akan menerima pahalanya, dan juga yang yang dipakai sampai tidak terpakai lagi. Terus eta beres. Maka selamat orang itu dari kelebihan harta itu. Sebab da sapokona mah urang teh kelebihan lah harta teh, termasuk kelebihan juga dari segi makanan. Nah, faqala Allahumma na'am, maka Nabi berkata, ya Allah bersaksi ya. Kan Nabi mah sampai dikatakannya kadang berapa hari itu 40 hari, kadang setengah bulan. Bener teh tengah bul teh dapur tengah bul teh. Jadi mun aya urang bahasa dapur tengah bul teh bener Nabi mah nepikeun ka dapur tengah bul. Istrina tuh sugan aya anu protes itu henteu. Balager we dan nabina ge teu nuntut. Jadi Nabi mah mendatang aya tuangan teu aya omongan atau saum weh. Katanya istrina teu amok-amokan teh kitu kumaha. Hendak nepikeun ka bisa nyebutkeun baiti jannati teh kitu. Rumahku itu surgaku. Nah, sampai seperti itu. Faqala rajulu, maka laki-laki itu berkata, amantu bima ji'ta bihi, aku beriman terhadap apa yang engkau bawa dengannya. Nah, iya iman sebenarnya mah mengimani apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Geus cukup sakitu iman. Wa ana rasulun mi warai, dan aku adalah utusan dari kaum yang ada di belakangku. Jadi ternyata si Dimam bin Salabah ini diutus oleh kaumnya untuk mengetahui tentang siapa Nabi Muhammad, apa yang diajarkannya. Wa ana Dimam bin Sa'labah, dan aku adalah Dimam bin Sa'labah. Aku Bani Sa'd bin Bakrin, saudara Bani Sa'ad bin Bakar. Wah, insyaallah beresnya hadisnya. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa kita ambil pelajaran kesederhanaan Rasulullah SAW, juga semangat orang untuk mencari kebenaran, dan itu bisa diwakilkan. Silakan, ada yang ditanyakan? Tadi kita mau Saum Ramadan. Kita lagi di bulan Ramadan ya. Ente. Saya keterangan di bulan Ramadan. Ada syahri, maksudnya teh bulan ini ya. Maksudnya bulan ini teh bulan yang dimaklum sebagai bulan untuk saum Ramadan. Mana teh orang umum teh menuju laras teh kan menyebutkan ada syahri. Ya. Teh di bulan Ramadan gitu.
teu aya keteranganna duka tah kada dibuka deui nya. Tapi ieu mah biasa logat dina bahasa lamun naroskeun bulan ini ya bulan Ramadan maksudna. Tadi jadi Enggak. Tadi itu bersandar kan murtafiqun ya. Mohon. Berarti sama itu sama murtafiq. Nah, ini dina kamusnya ada. Soalnya meninggal dinu hadis sanes mah mukaduan teh murtafiqun bisa. Takjun oge nya. Oke. Dina kamus aya berbentenan antawis mutaqiun sareng murtafiqun. Kedap. Bagus pas suara tadi. Wah. Tiu baris dulu. Nah, murtafiqun itu lebih dari bersandar itu. Jadi kalau bersandar itu menyandarkan bahu, kalau murtafiqun itu nanti mazalas syabu murtafiqon ala musa'adati abihi wajahihi. Terus-terusan seorang pemuda itu bersandar untuk menolong bapaknya. Nah, maksudnya ini mah lebih sifatnya umum, bukan bersandar secara fisik, tapi bersandar itu maksudnya namanya meminta perlindungan, pertolongan. Nah, lebih umum murtafiqun mah justru seperti hadis Rasul itu ketika makan tidak bersandar. Nah, ai sandaran murtafiqun mah tina kalimat nyata mirfakun itu ini nanti sikut. Jadi biasanya bersandarnya kieu karena sikut tawa kieu pokoknya menyandarnya ke sikut. Kalau mutaqiun lebih kepada dohrun gitu. Ini murtafiqun juga ada ketika hadis orang yang sholat kemudian merasa berat maka dia bersandar bertelekan ke lantai. Tapi maksudnya secara makna itu teh membelakangi gitu ya. Nah, Jadi anu katinggal teh bersandar teh emang bersandar Nabi bersandar gitu. Nabi bersandar di antara para sahabat yang juga sama. Jadi disebutkan baina dokhronaihim teh kabehanana keur ieu ngarande ke ieu tah nanti melindungi gitu. Jadi ngehalangan Nabi dina bahasa Arab mah gitu. Kayak dina pembahasan balagiah nanya. Jadi mutaqiun itu asa artinya menyandarkan ini, menyandarkan punggung, bukan punggung. Kenapa disebutkan baina dokhronaihim antara dua punggung mereka? Nah, artinya tuh para sahabat tuh saling berdekatan dengan Nabi, melindungi. Gitu. Nah, sedangkan disebutkan hadarajul abyadul murtafiqu itu ini lebih menjelaskan Nabi itu sedang bersandar di sini kalau secara bahasa alamir faqihi. Nah, bisa jadi kieu atau kieu. Ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Insyaallah kita lanjutkan di pembahasan Arabiahnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.